Apakah benar orang Indonesia itu tambah bodoh? Kemarin ribut-ribut soal hasil TKA, tes kemampuan akademik. Skor Indonesia itu ternyata turun banget. Skor anak-anak, skor siswa-siswa kita turun. Dari tahun 2015, 2018, sampai 2022, ada tren bahwa skor TKA Indonesia, siswa-siswa Indonesia, itu terus mengalami penurunan. Nah, itu apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Bisa banyak faktor. Pertama adalah bahwa model pembelajaran kita itu lebih banyak hafalan. Terus kemudian kedua adalah bahwa literasi kita itu kurang menekankan pada pembacaan yang serius. Ketiga, itu diajarkan secara prosedural, bukan secara logis. Nah, itu jadi soal. Terus kemudian terakhir, yang keempat adalah bahwa budaya bertanya, budaya kritis itu tidak ditumbuh kembangkan di siswa-siswa di Indonesia. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi besar bagi pemerintah. Kalau enggak ya, siswa kita akan terus-terusan TKA-nya turun. Kalau mau membandingkan dengan negara-negara lain, negara terdekat aja misalnya, kita bandingkan saja dengan Singapura atau Vietnam. Dalam skor yang disepakati oleh internasional, itu disebut dengan PISA, itu skor anak-anak Indonesia itu jauh di bawah Singapura dan juga di bawah Vietnam. Dan untuk di bawah Vietnam ini agak menggelikan karena kita lebih dulu merdeka dan kita secara infrastruktur pendidikan itu harusnya kan lebih maju daripada Vietnam, tetapi skor PISA yang relate dengan skor TKA tadi, Vietnam lebih tinggi daripada skor PISA anak Indonesia. Jadi skor PISA ini diadakan atau diselenggarakan oleh OECD, sebuah lembaga internasional yang mengkaji tentang skor akademik di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh karena model pembelajaran yang lebih banyak penghafalan ketimbang penalaran. Kemudian budaya bertanya kita juga lemah dan seharusnya budaya bertanya itu kuat. Kemudian guru juga banyak dibebankan oleh tugas-tugas administratif yang sementara seharusnya seperti di negara-negara lain, guru itu ya fokus kepada mengajar. Kemudian juga tingkat literasi Indonesia itu sangat rendah. Artinya budaya baca kita memang sangat rendah. Apa pengaruhnya budaya baca ini? Budaya baca itu akan berpengaruh kepada kognitif, penalaran, kritis, rasionalitas. Nah, itu yang kemudian tidak terbangun oleh siswa-siswa di Indonesia sekarang ini semakin menurun. Dan yang terakhir juga bahwa hal-hal yang terkait dengan agama dan ideologi itu dicampur adukan dalam pembelajaran sains atau pembelajaran ilmu pengetahuan, sementara di negara-negara lain itu dipisah. Lalu apa hubungannya skor PISA tadi dengan IQ anak Indonesia? Apakah ada korelasinya? Jadi kalau anak-anak kita ini kemudian bertahun-tahun secara masif dibiarkan untuk tidak mengembangkan penalarannya, kritisnya, logikanya, rasionalitasnya, maka secara kumulatif dalam waktu yang cukup lama nanti pada akhirnya skor IQ juga akan bisa menurun. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa tren menurunnya skor IQ anak-anak Indonesia dari tahun ke tahun. Dan ini berbahaya karena kita akan semakin tertinggal. Skor IQ itu bukan merupakan sebuah angka semata, tetapi merupakan refleksi dari berbagai banyak hal. Pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, budaya, dan seterusnya. Ketika Profesor Stella, Wakil Menteri kita, mengatakan bahwa seharusnya itu nggak menjadi soal, dan dia sangat tersinggung ketika ada sebuah studi yang menyatakan bahwa skor IQ anak Indonesia itu 78,49 itu dia cukup tersinggung. Semestinya ini harusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Kenapa orang Indonesia skor IQ-nya bisa turun sedemikian jauh? Prof. Stella alih-alih panik terhadap rendahnya skor IQ kita itu, dia malah menyatakan bahwa skor IQ itu masih debatable,
Masih banyak metode-metode alternatif untuk mengukur kecerdasan. Tetapi di sisi lain, dia juga mengakui bahwa growth mindset orang Indonesia itu turun. Oke lah, banyak mungkin indikator-indikator atau ada indikator-indikator kecerdasan yang lainnya, tetapi paling tidak yang kita terima secara umum, yang kita sepakati secara umum pada saat ini adalah IQ. Selain tentunya masih ada EQ, masih ada ESQ kemudian berkembang ya. Tetapi skor IQ ini seharusnya bisa menjadi indikator bahwa ada masalah dalam satu, tingkat kecerdasan, dan kemudian tingkat logika, tingkat kreativitas, tingkat sensitivitas manusia Indonesia pada lingkungannya, pada perkembangan dunia, dan seterusnya. Saya melihat bahwa skor-skor itu relevan dengan realitas yang ada. Kita bisa lihat banyak sekali video-video yang berkembang yang menunjukkan bahwa siswa-siswa kita banyak sekali yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. 2 dibagi 4. Saya di kantor sering juga mengadakan atau menjadi semacam wawancara bagi calon-calon karyawan yang baru. Dan ketika saya tanya, berapa IPK kamu? Ada yang jawab 3,7, ada yang jawab 3,8. Kamu lulusan tahun berapa? Fresh graduate, kamu jurusan apa? Hukum. So, apa bedanya hukum pidana dan perdata? Dia nggak bisa jawab. Kamu jurusan apa? Sejarah. Tahun berapa perang di Diponegoro? Nggak bisa jawab, dan seterusnya. Jadi saya menemukan fakta lapangan yang memang relevan kok dengan beberapa indikator yang saya sebut tadi. Ini persoalan serius, karena ketika nanti pekerjaan mulai digantikan oleh mekanisasi, robotisasi, aplikasi, AI, bagaimana kemudian tuntutan kualitas sumber daya manusia semakin tinggi, tetapi sumber daya manusia semakin turun. Lapangan pekerjaan semakin sedikit, kualitas sumber dayanya semakin nggak bagus. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah upaya untuk menyudutkan Indonesia dalam peta dunia. Tetapi ini menjadi tamparan keras bahwa harusnya dari sekarang kita sudah mulai berbenah secara serius. Lalu apa sih penyebab turunnya berbagai indikator tentang kecerdasan, logika, kognitif orang Indonesia tadi itu turun? Kalau saya flashback, ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, tentu saja sistem pendidikan kita. Pendidikan kita itu tentunya harus berasal dari kualitas guru yang baik. Sementara guru-guru di kita ini banyak yang belum memahami pedagogi. Pedagogi itu ilmu bagaimana dia bisa mengajar, berkomunikasi, menarik perhatian murid, dan betul-betul menguasai hal yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, ini kita lihat banyak sekali guru-guru yang mengajar itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya memberikan tugas dan kemudian besoknya mengumpulkan tugas tersebut untuk dinilai, atau menyerahkan tugas-tugas siswa berupa tugas-tugas pribadi ataupun tugas-tugas kelompok. Nah, ini saya pikir salah satu persoalan di dunia pendidikan kita adalah kualitas guru. Kemudian juga adalah metodologi pengajaran seperti yang saya sebutkan tadi, di mana pengajaran lebih banyak hafalan ketimbang penalaran. Kemudian minimnya literasi membaca secara serius. Matematika diajarkan secara prosedural, bukan logis. Dan keempat, tidak mengembangkan budaya untuk berani bertanya, berargumen, dan berdebat. Kemudian yang kedua adalah faktor keluarga. Banyak keluarga atau orang tua yang menempatkan sekolah bagi anak-anaknya itu adalah sebagai sebuah step biasa yang tidak memiliki target apapun. Jadi yang penting kamu lulus dan punya ijazah. Nah, hal-hal semacam ini yang menyebabkan anak-anak sekolah ini ya juga mereka hanya sekedar bisa lulus.
tidak punya motivasi lebih untuk meraih pencapaian-pencapaian yang bersifat prestasi. Kemudian ketiga adalah infiltrasi dari budaya luar negeri. Anak-anak semakin dicekokin oleh K-pop, drama Cina, yang secara roots atau akar budaya sangat jauh berbeda dengan Indonesia, dan juga apa yang mereka tonton itu bukan menjadi sebuah tuntunan, tetapi betul-betul hiburan dan bahkan khayalan. Dan itu menyebabkan anak-anak kita ini lebih senang bermimpi ketimbang berprestasi. Keempat, tentu saja efek dari sosial media. Scrolling itu menyebabkan brain rot yang secara riset sudah terbukti bahwa itu mengurangi fokus dan kemudian juga tidak mampu melahirkan atau mengurangi penalaran dari anak-anak kita. Dan itu merupakan suatu hal yang secara degeneratif akan dalam waktu lama itu akan berpengaruh kepada kecerdasan juga. Yang berikutnya adalah faktor kultural. Kita bisa lihat di semua daerah di Indonesia memiliki tradisi-tradisi yang nampaknya itu merupakan degradasi dari peradaban. Kita lihat budaya-budaya yang begitu konyol. Tarian-tarian erotis. Dan terakhir, kita sangat marah dengan budaya-budaya luar yang sangat tidak rasional, seperti dongeng, khurafat, membanggakan nenek moyang dari negara asal mereka yang sebetulnya datang ke sini sebagai migran. Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau ini ruhnya pernah diturunkan oleh Allah lebih dulu sebelum beliau dilahirkan untuk menolong kakeknya yang masih bujangan waktu pengen dirampok. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Berkat Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, tawasul dengan beliau, beliau yang punya Tegal, ziarahi makamnya, tuh ziarah tuh ke sana, barokahnya banyak. Sementara kita punya budaya itu jauh lebih kaya daripada budaya-budaya nenek moyang orang-orang migran yang numpang makan di sini. Makanya tidak heran kalau kapal ini sudah diakui sama dunia internasional UNESCO sebagai wujud apresiasi pentingnya melestarikan teknik pembuatan kapal tradisional secara turun-temurun dan masih terus berkembang sampai saat ini. Budaya hoax, budaya saling menghina, budaya saling mencaci, budaya saling fitnah, budaya framing negatif. Sejak 2014 pada saat pemilihan presiden, periode pemilihan presiden pada saat Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden di periode pertama, itu mulai muncul satu, pseudo media, kemudian akun-akun anonim, kemudian ketiga, hate speech, dan terakhir adalah framing ideologis. Orang Indonesia mulai tidak berbicara tentang kebenaran, tapi kepada afiliasi kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan disitulah awal muasal Indonesia menjadi mudah sekali terpecah belah. Kayak kasus-kasus sekarang ini. Sedikit-sedikit kita menjadi terseret-seret pada urusan-urusan yang sebetulnya tidak menjadi urusan kita. Bahkan urusan-urusan konflik rumah tangga yang sama sekali nggak ada manfaatnya antara Yaimin dengan Sarah. Potensi dibawa ke ranah hukum. Insiden berguling di depan rumahnya yang berada di Jalan Joyo Grand Kavling Depak 3 Atas, Merjosari, Kota Malang, terjadi pada 7 September 2025 siang. Saat itu ia bersitegang dengan Sahara. Dan seterusnya, ini mau dibawa kemana bangsa ini? Indonesia ini semakin mengalami degradasi secara intelektual, saya bisa katakan yes. Dan ini sad but true, tetapi seharusnya menjadi cambuk dan menjadi peringatan yang serius bagi pemerintah.
kalau 2045 itu memang ditargetkan menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Demikian.